Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I would like to say, what is it? It's a bit late for me to, what is it? Re-upload the video karena memang I need to be honest, ada beberapa gangguan with the internet connections or with the LMS ya. Karena yang saya alami sudah ada beberapa yang saya kasih feedback, tapi ternyata ada comment yang bilang kok belum dikasih feedback atau dikasih skor. And I check it, I double check it, and I found, saya temukan ternyata it was unsaved ya. Ternyata ada yang bukan ada, malah sebagian tidak tersave. Jadi nanti silakan Mas dan Mbak, if you found yourself masih belum dapat feedback atau belum dapat skor dari saya, you can, what is it, uh, contact me. Tapi mungkin saya tidak bisa langsung klik and also respond to you, karena ada juga yang ketika saya klik dan respon itu ada notif threadnya tidak bisa, threadnya tidak bisa dibaca ya. If I'm not mistaken, the thread is not readable, dan ada notif error reading from database ya. Ada juga yang, what is it, ketika saya share untuk nilai ya, termasuk untuk nilai, when I upload the comments ya and also the score, terjadi hal serupa. Tapi alhamdulillahnya kalau itu nilai, sebagian besar itu sudah ada yang bisa terekam, jadi threadnya tidak bermasalah. And this situations sebetulnya dialami oleh beberapa tuton, termasuk kabarnya juga beberapa mahasiswa yang mengalami threadnya tidak bisa dibuka, atau mungkin ketika dibuka sekali harus di refresh kembali. So I suggest Mas and Mbak, ketika upload atau ketika share discussion atau apapun itu di LMS, misal tidak bisa terunggah seutuhnya, atau mungkin ada gangguan, please try to refresh the thread many times ya. Coba di refresh terus, di refresh lagi. Beberapa hari yang lalu saya coba lakukan itu, dan ternyata it was terupload dan tersimpan, that one. And then for your assignment, for your discussions, I will try to redo it again. Saya akan coba ulang kembali, berikan feedback saya, dan juga make the score surely uploaded, dan membuat skornya benar-benar terunggah untuk Mas dan Mbak, that one. Dan juga saya juga akan berikan feedback, it is about translation and also reading dan juga bahasa Inggris niaga. Untuk translation, ketika saya baca, I found this one, Mas and Mbak, you miss something actually. You should try to always proofread your translation text. Anda coba proofread kembali teks-teks terjemahan Anda. Mungkin secara gramatikal betul, atau secara bukan kaidah ya, struktur terjemahan kalimatnya sesuai dengan bahasa target itu betul, tapi ada beberapa hal yang tidak readable, sehingga you need to proofread it. Maksudnya tidak readable itu tidak terbaca dengan baik, atau kata-kata yang diterjemahkan ke bahasa target itu tidak efektif dan tidak efisien. For me myself, I usually will try to proofread, baik yang di dalam bahasa Indonesia, misalkan bahasa targetnya, atau dalam bahasa Inggris. Itu untuk yang translation. For reading, nah this one, waktu saya cek the discussion and also the task for reading, I found someone and something unique ya. Ada yang uniknya apa? Ini saya tidak tahu apakah terjadi oleh apakah terjadi kepada Mas dan Mbak semuanya, but yang namanya plagiarism itu atau plagiarisme itu bukan semata-mata aksi untuk menempelkan daftar pustaka saja atau sumber rujukan, tidak Mas Mbak. Jadi plagiarism itu misalkan Mas dan Mbak contoh ya, Mas dan Mbak buat teks, buat gagasan, buat tulisan tanpa ada dapusnya pun sebetulnya bisa, dengan catatan yang Mas dan Mbak baca itu harus di paraphrase. Nah sekarang pertanyaannya gini, ketika kita mau paraphrase-nya itu kan tidak mungkin cuma satu kalimat di paraphrase jadi satu kalimat, it is impossible.
Kalau Mas dan Mbak menggunakan satu kalimat di paraphrase, it is not paraphrasing, you just change the verb. Anda cuman ganti kata kerjanya, Anda cuman ganti kata sifatnya, Anda cuman ganti istilah. Ya, so how to paraphrase? At least you need to have two informations dan you try to paraphrase it. Paling tidak Mas dan Mbak harus punya dua informasi yang kemudian diparafrasekan jadi satu kalimat baru. Nah, sekalipun tanpa citasi, tanpa daftar pustaka atau citasi, when you do this one, kemudian saya cek pakai Turnitin, saya cek pakai Grammarly, saya cek pakai duplicate checker and the other, ya. Atau mungkin yang paling mudah, misalnya Mas mau coba kalimatnya itu di copy paste and then I put it on my browser, itu tidak akan terdetek atau tidak akan terhubung dengan kata atau kalimat yang sudah ada di repository, ya. So personally, kenapa ketika saya memberi feedback agak cukup lama, because I try to check it one by one with Turnitin. Mungkin kalau yang penasaran Turnitin apa, bisa silakan coba cari, bisa silakan coba berlangganan. That one. Oke, kemudian untuk adbi, this one. Silahkan kita mulai hilangkan kebiasaan ambil itu di website, entah itu situs-situs yang menyediakan bahan-bahan bahan-bahan jawaban bagi Mas dan Mbak. Silahkan itu coba dihindari. That one, ya. Ini nanti juga menjadi koreksi bagi kami UT agar materi yang disajikan per semester itu bukan materi pengulangan tapi something fresh. That one. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.